yang kita bahas pada hari ini, yaitu hadis dari At-Tirmidzi wa hasanahu an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang memberikan kepada kita kabar gembira. Allah menyebutkan dan Allah berfirman, kita sebut dengan hadis qudsi, wahai anak Adam, kalau seandainya kalian membawa dosa sebesar bumi, dan kita sadar kita semua berdosa, semua kita berdosa, siang malam kita berdosa, kita sadar dengan dosa kita, namun kita tidak pernah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Kalau seandainya kalian membawa dosa yang begitu besar, bahkan sebesar bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, tapi kalau seandainya kalian berjumpa denganku, kalian tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku pun akan membawa kalian, akan datang kepada kalian dengan sebesar-besarnya ampunan. Maknanya apa? Tidak ada yang namanya putus harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah, kemarin kita juga telah jelaskan, ada syaratnya. Ibadah ada syaratnya, ada rukunnya. Apa rukun ibadah? Al-khawfu wal-raja'u wal-mahabbah. Takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan cinta kepada Allah. Kita takut terhadap dosa yang kita lakukan, namun kita juga harus berharap terhadap pahala Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis yang tadi telah kita sebutkan, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini merupakan di antara keutamaan ikhwatal Islam, bagaimana kita betul-betul berusaha siang dan malam untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi yang namanya kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Besarkah dia, kecilkah dia, intinya itu adalah kezaliman. Dan insyaAllah dengan kita belajar sedikit-sedikit, demi sedikit kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita sebagai seorang hamba meminta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, takut kepada Allah, memohon kepada Allah, semuanya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah di antara yang disebut dengan tauhid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa memberikan kepada kita hisab. Hisab itu manhusiba uzib, barang siapa yang dihisab maka akan diazab. Barang siapa yang sudah dihisab maka pasti diazab. Namun ada namanya arad. Arad itu artinya adalah Allah membacakan semua lembaran catatan kita, seolah-olah kita menyadari semua, mulai dari kita balik sampai kita wafat dibacakan oleh Allah semuanya. Tidak ada yang bisa kita jawab kecuali kita mengaku, benar ya Allah aku melakukan ini, benar ya Allah aku melakukan ini. Semuanya dibacakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi. Tidak satupun amalan yang kecil, apalagi yang besar yang ditinggalkan, kecuali semuanya ada catatan. Kemudian setelah Allah menyebutkan dibongkar semua aib kita, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Hari ini aku maafkan kamu. Allahu Akbar. Dan itulah yang kita inginkan semuanya. Itulah yang dinamakan arad, bukan hisab. Karena mereka yang diarad maka masuk ke dalam surga, tapi mereka yang dihisab pasti akan diazab. Oleh karenanya, laki-laki ini kita sebut dengan hadis sahifah. Dia dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperlihatkan semua keburukannya, ada 99 keburukannya, sehingga hamba ini hampir-hampir putus asa. Allah mengatakan, apakah kamu masih memiliki amalan? Tidak ada yang bisa dia jawab, karena semua catatan Allah miliki. Kemudian dia mengatakan, tidak ya Allah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Hari ini tidak satupun yang terzalimi, tidak ada satupun kebaikan kecuali pasti diberikan balasan, sebagaimana tidak ada satupun keburukan kecuali juga diberikan balasan. Kamu memiliki amalan yang indah, yaitu sahifah, yaitu lembaran catatan amalan. Apa catatan amalannya? Yaitu la ilaha illallah. Ternyata dia memiliki la ilaha illallah. Dia melakukan la ilaha illallah sesuai dengan konsekuensinya, sesuai dengan rukun dan syaratnya,
Sehingga ditimbang antara la ilaha illallah yang satu lembaran dengan 99 sijillat tersebut, dengan catatan dosa, kemaksiatan ini dan itu, semuanya ditimbang. Apa yang terjadi? Maka yang berat adalah yang satu lembaran yang di sana tertulis la ilaha illallah. Jadi ini merupakan di antara keutamaan. Jangan pernah kita meremehkan, walaupun sambil kita berjalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau sambil kita misalnya melakukan kegiatan yang lainnya, membawa mobil, berkendaraan. Intinya kita senantiasa memperbaharui keimanan dengan la ilaha illallah. Kemudian hadis yang terakhir, ikhwatul Islam, dan ini semuanya pembahasan tentang keutamaan, apa yang harus kita atau apa yang kita dapatkan ketika kita betul-betul